Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Suldani, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Tarikh Tasyri'. Bagi teman-teman dari fakultas lain yang mungkin belum mengetahui apa itu Tarikh Tasyri' berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu tarikh dan tasyri'. Tarikh yang artinya sejarah dan tasyri' yang artinya penetapan hukum Islam. Nah, dapat diambil suatu kesimpulan sederhana bahwasanya Tarikh Tasyri' adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai sejarah dari penetapan hukum Islam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai variasi ketentuan hukum dalam Islam. Kita akan mulai dari periode Rasulullah. Periode Rasul adalah periode awal penetapan Tarikh Tasyri'. Ada 3 karakteristik dari periode Rasul ini. Yang pertama adalah referensi utama dari hukum adalah Rasul itu sendiri, karena Rasul adalah orang yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah keislaman kepada seluruh manusia yang menjadi umatnya. Nah, sumber dari hukum yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu, baik wahyu yang tertulis berupa Al-Quran atau wahyu yang tidak tertulis berupa sunnah yang dibimbing oleh wahyu. Nah, poin kedua, karakteristik kedua daripada Tarikh Tasyri' pada masa Rasul adalah syariat Islam telah sempurna hukumnya dan telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Syariat Islam disempurnakan hukumnya pada periode ini. Pada periode ini syariat Islam sudah sempurna, sudah dikukuhkan kaidah dan dasar-dasarnya. Nah, poin ketiga adalah kesempurnaan syariat dapat dilihat dari kesempurnaan syariat yang disebutkan pada poin kedua dapat dilihat dari aspek yang unik dan metode yang khusus, di mana kitab Allah dan sunnah Rasulullah memuat kaidah dan dasar-dasar yang kokoh dan membuka pintu ijtihad kepada para ulama untuk mengeksplorasikan kembali serta memuat produk perundang-undangan yang elastis dan sesuai dengan kondisi zaman. Nah, pada periode ini agama Islam sudah sempurna, namun di balik kesempurnaan agama Islam tersebut terdapat celah bagi para ulama untuk berijtihad pada periode-periode selanjutnya. Pada periode ini, periode Rasulullah SAW adalah periode yang singkat, hanya berlangsung sekitar 23 tahun. Namun meski singkat, periode ini adalah periode yang sangat menentukan bagi perkembangan Tarikh Tasyri' di masa-masa mendatang, baik itu di masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Metode tasyri' pada masa Rasul. Ada 2 metode tasyri' pada masa Rasul. Yang pertama adalah sahabat datang lalu bertanya mengenai permasalahan yang dibutuhkan jawabannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul menunggu wahyu baru bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat tersebut. Sedangkan yang kedua adalah sahabat datang dan bertanya mengenai suatu permasalahan hukum dan Rasul langsung menjawab dengan ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya, "Kami menyeberangi lautan, apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Ia suci airnya dan halal bangkainya." Ada 2 periode perundang-undangan pada masa Rasulullah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu periode legislasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan perundang-undangan era Mekah atau At-Tasyri' Al-Makki, dan periode legislasi hukum syariat di Madinah setelah hijrah yang kemudian disebut perundang-undangan era Madinah atau Tasyri' Al-Madani. Nah, masing-masing periode dari penetapan tasyri' tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik dari Tarikh Tasyri' pada masa periode Mekah adalah berfokus pada pengokohan akidah yang benar dalam jiwa di atas dasar iman kepada Allah dan membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Ada 2 fokus dari Tarikh Tasyri' pada periode di Mekah, yaitu akidah dan akhlak. Sedangkan pada periode Madinah, fokus dari Tarikh Tasyri' tersebut sudah menjabar ke ranah ibadah, muamalah, jinayah, hudud, warisan, wasiat, pernikahan, dan talak. Dan
Ada dua periode tarikh tasyrik pada masa Rasulullah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu periode legislasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan Perundang-undangan Era Mekah atau Tasyrik Al-Makki. Dan yang kedua adalah periode legislasi hukum syariat di Madinah yang dikenal dengan Perundang-undangan Era Madinah atau Tasyrik Al-Madani. Masing-masing periode dari tarikh tasyrik yang saya sebutkan tadi memiliki karakteristiknya masing-masing. Secara garis besar ada dua fokus dari tarikh tasyrik pada masa periode Mekah, yaitu mengukuhkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah dan membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Dua fokus ini pada masa periode Mekah adalah Selanjutnya adalah periode Madinah. Fokus dari tarikh tasyrik pada periode Madinah sudah merambah ke dunia ibadah, muamalah, jinayah, hudud, warisan, wasiat, pernikahan, talak, dan urusan-urusan sosial lainnya. Terdapat dua hukum yang berbeda dalam dua persoalan yang diduga salah satunya mencakup bagian yang lain, seperti iddah wanita hamil yang kematian suami, sehingga diragukan apakah ia mencakup kepada ketentuan ayat tentang iddah wanita yang kematian suaminya sehingga harus menunggu 4 bulan 10 hari, atau iddah wanita hamil sampai melahirkan. Hal-hal seperti itu mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antara di kalangan para ulama. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para sahabat untuk berijtihad adalah mula-mula mereka akan mengumpulkan tokoh-tokoh untuk bermusyawarah guna memutuskan perkara yang sedang dihadapi. Atau bila hal ini sulit untuk dilakukan, maka mereka akan melahirkan ijtihad sendiri. Dalam melahirkan ijtihad, seringkali terdapat perbedaan-perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat lainnya. Hal ini disebabkan karena terdapat lafaz yang memiliki makna ganda dalam Al-Quran, seperti kata kuru. Kata kuru, Umar mengartikan kuru sebagai haid, sedangkan Zaid bin Sabit mengartikan kuru itu suci, sehingga hal-hal seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan sahabat lainnya. Teman-teman, hanya sekali ini saya mohon maaf. Nah teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, mohon di like, dan apabila ada komentar yang ingin disampaikan, silahkan menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.